Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan amal baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersama-sama membahas tentang hikmah dari cobaan. Hikmah dari cobaan yang pertama apa? Itu merealisasikan penghambaan kepada Allah. Jadi bentuk realisasi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an pun disampaikan, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Bani Israel pada waktu itu mendapatkan ujian, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun, ya, kemudian dakwanya itu kurang lebih berlangsung lama, ya, 40 tahunan lah kurang lebih, bukan sekali. Jadi pada akhir dakwah itu ketika dikasih tahu lagi Fir'aun, malah dia menyerang Musa sehingga larilah ke laut, ke tepi laut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Akhirnya terbukalah jalan. Waktu itu menyeberang bersama Bani Israel, menyeberangi lautan. Setelah sampai di lautan dan air menjadi menggenang kembali, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Bani Israel tadi itu, baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dari tenggelamnya dia di laut. Ternyata Bani Israel minta kepada Musa, wahai Musa, tolong buatkan patung-patung berhala-berhala untuk bisa kami sembah. Bayangkan, ya. Dalam surat Az-Zumar dikatakan mereka mengatakan ma na'budu illa liqarribuna zulfa. Jadi mereka beralasan tidak menyembah patung ini kecuali patung ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, katanya begitu, ya. Disuruh buatkan patung-patung, Allah diserupakan dengan patung-patung, ya. Padahal mereka baru diberikan ujian, dikejar oleh Fir'aun, diuji dengan kematian pada waktu itu. Itu saking Bani Israel pada waktu itu sangat-sangat tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ujian yang kedua, musibah itu dalam rangka mempersiapkan orang-orang mukmin untuk mendapatkan kedudukan di muka bumi. Ya. Dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, manakah yang lebih utama, sabar, cobaan, atau kedudukan? Maka beliau menjawab, kedudukan adalah derajat para nabi dan tidak akan mendapatkan kedudukan kecuali setelah mendapatkan ujian. Kalau dia mendapatkan cobaan atau ujian, maka dia akan bersabar. Kalau dia sabar, maka dia akan mendapatkan kedudukan. Jadi ada runtutannya, ada rangkaiannya. Sebelum seorang menjadi guru, ya sekolah dulu, sekolah dulu, kuliah dulu. Setelah dari guru ke atas balik apa? Jadi pengawas, dari pengawas. Nah, ada ujian, mesti ada ujian, mau dirasani macam-macam, ya. Itu ujian yang akan didapatkan oleh manusia walaupun dia berkedudukan. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika menjadi penguasa pun, menjadi raja, menjadi presiden, mendapatkan ujian, tetap mendapatkan ujian. Mungkin kita melihat tentang kemewahannya, mobilnya banyak, istananya megah, dan lain sebagainya. Apakah tidak mendapatkan ujian? Mesti mendapatkan ujian. Ya, ujian mungkin peperangan, ujian dengan negara lain, ujian dengan raja atau presiden-presiden lain, ya. Itu mendapat ujian. Belum lagi mikir rakyatnya, belum lagi mikir perekonomiannya,
belum lagi memikirkan tentang pangannya, berasnya dan lain sebagainya. Itu ujian. Kadang pejabatnya pun diuji dengan kebanyakan harta, dengan iming-iming harta, dengan harta yang melimpah dan lain sebagainya. Itu ujian. Ya. Tetapi kalau raja itu, presiden itu, atau dia amanah, insya Allah rakyatnya pun juga makmur. Saya lihat kapan dari video ya di Thailand ini. Kenapa Thailand itu awalnya tertinggal? Indonesia itu menjadi utama pada waktu itu. Ternyata Thailand itu bisa menjual beras ke luar negeri termasuk Indonesia itu karena petaninya didukung. Jadi sawah hektaran misalnya 10 hektar, 20 hektar kadang ditangani cuma 1-2 orang. Karena pakai alat yang otomatis, nanduri otomatis, panennya otomatis, garune brojule otomatis. Lu kok bisa terjadi seperti itu? Karena didukung oleh pemerintah. Karena juga ada penguasa yang takut rakyatnya sugih, itu ada. Rakyatnya biar bagaimana bisa miskin, akhirnya berasnya impor. Andai kata didukung, insya Allah seperti Thailand majunya luar biasa. Jadi Thailand itu jual berasnya kemana-mana, sama termasuk Indonesia. Kemudian yang ketiga, ujian itu sebagai penebus dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, cobaan senantiasa menimpa kepada seorang mukmin lelaki dan wanita, kepada dirinya, anaknya dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah sementara dia tidak ada kesalahannya atau dosanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, termasuk para nabi niku ujiannya paling berat. Nabi Ayub ujiannya paling berat. Semuanya anaknya meninggal dunia, ya istrinya pun juga minggir darinya. Bayangkan ketika bapak sakit misalnya, ibu malah minggir, kan rasanya pripun? Gelo nggih. Sama ketika ibu sakit bapak minggir, tambah gelo pisan. Itu Nabi Ayub niku ditinggal anaknya meninggal, istrinya pun juga minggir, maksudnya tidak mendekat karena saking parah ujiannya. Saking parah ujiannya, kurang lebih berapa, ada yang katakan 10 tahun dan mungkin kurang lebih 20 tahun. Jadi luar biasa diuji dengan sakit. Tapi lisan beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ujian para nabi itu berat. Wonten nabi pun yang digergaji dari kepalanya sampai ke bawah terbelah menjadi 2. Ya, jadi wonten seperti itu. Bukan berarti orang yang soleh tidak mendapat ujian. Bukan berarti orang yang soleh yang mungkin dia punya lembaga pendidikan, lembaga pesantren dan lain sebagainya, atau punya apapun itu tidak bisa dikatakan tak mendapat ujian, mendapat ujian. Bahkan terjerumus kepada kesalahan pun juga bisa, karena manusiawi. Karena manusiawi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan disegerakan hukuman baginya di dunia. Ketika Allah menginginkan seorang hambanya kejelekan, maka Allah tahan dengan dosa-dosanya sampai nanti hari kiamat akan mendapatkan balasannya. Jadi ketika melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian seorang hamba itu diubah di dunia, itu termasuk penghapusan dosa. Karena apa? Mungkin buat dibalas di akhirat. Karena kalau dibalas di akhirat itu malah gede, malah antep hukumannya. Jadi dibersihkan di dunia ini, apapun itu, walaupun tertusuk duri, ini pun termasuk salah satu penghapus dosa. Jadi wonten ulama itu kesandung tiba malah alhamdulillah. Nggih. Wonten Bu. Insyaallah wonten nggih. Panjenengan nek mungkin jatuh ya napane gelas itu alhamdulillah. Napa niku diimutaken. Kita pun kadang tenggalan itu diimutaken kali Allah. Dengan apa? Kadang mau nyebrang ndak tolak-toli dhisik. Akhirnya kaget. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wonten nyangkul alhamdulillah. Mantep. Sampai wonten. Padahal nyebrang ndak tolak-toli. Jadi ini bisa jadi peringatan dari Allah agar
agar berzikir ketika melewati perjalanan. Ini kemarin kejadian terbaru ya, wonten lari studi tour ya, studi tour di daerah Jawa Barat Barat, ya Depok ya Depok. Itu terjun kemana? Ke jurang ya? Tidak tahu saya malah. Remblong, wah, ini Pak Kanton yang ngerti masalah perdisan. Remblong ya. Ketika turun mana naik gitu ya kan? Ketika turun ya. Subang. Oh, masya Allah. Pegunungan itu ya. Yang korban berapa Pak Anton? 11 orang. 11 yang meninggal. 11 yang meninggal ya. Masya Allah. Nah itu ya ekspeditor kalau jalannya benar dan maksudnya untuk mengingat ayat Allah, tadabbur alam, ya semoga sakit. Ya. Tapi kalau ekspeditor melihat berhala-berhala, lah itu ya khawatir gitu. Malah nyumbang berhala tampung tinggi kan. Jawa Tengah kan wonten nggih. Patung-patung candi. Itu hati-hati kesana nyumbang uangnya buat untuk perawatan berhala. Padahal zaman Nabi berhala itu dihancurkan. Jadi ibaratnya kita ustadz itu tapi ke tempat penyembahan selain agama Islam. Itu juga jadi acuan peringatan khawatir kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Kita dianjurkan tolong menolong dalam kebaikan tidak apa-apa dan takwa, tapi kalau kepada maksiat dan kelalaian tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ujian itu mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya. Masya Allah. Yang sekolah, lari sekolah untuk mencapai kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan selanjutnya mesti wonten ujiannya bagaimana? Guru-guru pun ketika juga ingin mendapatkan sertifikasi P3K, PNS, ujian lagi, semua ujian. Jadi jangan heran ketika Allah menguji kita pun untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dikatakan ya, di dalam hadis, apa yang menimpa seorang mukmin dari duri dan yang lebih besar lagi, melainkan Allah akan mengangkat derajat untuknya atau menghilangkan dosa-dosanya. Masya Allah. Di ujian demi ujian ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi pejuang rakyat Palestina di Rafah itu camp-camp pengungsian itu dibom oleh Israel, sehingga mereka bingung harus pergi kemana karena tempatnya sudah tertutup ya. Sampai mencari ikan di laut itu loh ditembaki kali tiang Israel. Bayangkan balap bantuan mobil truk kontainer itu dibom, ditembaki sehingga makanannya morat-marit. Yaitu kaum Zionis Israel yang kejam. Dia tidak peduli relawan atau orang yang ngungsi, siapapun dibantai. Alhamdulillah. Sampai tiang-tiang Palestina di Rafah itu ya, tujuan terakhir kami adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari bisa kemana. Ya, tapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dikira orang yang ditembak mati, jasadnya yang dibombardir hancur lebur, tidak mendapatkan nikmat di sisi Allah. Insya Allah akan mendapatkan nikmat di sisi Allah. Panci orang-orang kafir itu kejam, Zionis itu kejam. Jadi zaman Rasulullah pun ada yang seperti itu. Ya. Ada seorang sahabat ketika berperang, orang-orang kafir itu berniat, andai kata si fulan ini meninggal dunia, nanti kepalanya akan kami kerok, batok kepalanya akan kami buat minuman dari arak. Sampai konten, lek itu kan wedi dulu. Saking kejamnya mereka, tidak punya hati nurani, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Hati mereka gelap tambah sesat. Jadi ketika ngerok batok kelapa itu yang atas kelompok biasa nih. Saking kejamnya mereka. Dan betul sahabat itu meninggal dalam kondisi seperti itu, dicel-cel, diwis pokoknya tidak karu-karuan. Ya, tetapi kata Rasulullah dia ahli surga. Dan dia termasuk orang yang menghadap Allah langsung ketika wafat itu. Ketika wafat Allah
nyampaikan ke si fulan tadi itu klosopinan ini, apa yang kamu inginkan, silakan. Dia minta dibangun di nyawanya dihidupkan lagi dan berjuang lagi di jalan Allah. Lah, padahal batok kepala wis dikerok. Kok bisa dia minta seperti itu? Berarti meninggalnya tidak sakit, walaupun kata orang itu sakit kelihatannya. Walaupun jasadnya dipenggal-penggal tidak karuan. Kata Allah apa? Tidak bisa kalau kamu minta nyawamu lagi pergi ke dunia. Akhirnya apa yang dia katakan? Baik ya Allah, tolong sampaikan penduduk bumi, sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa kehidupan saya nikmat, masuk surga dan lain sebagainya lah. Nah kalau itu akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan turunnya wahyu. Ya. Jadi sahabat tambah yakin, walaupun anaknya sedih, bukan kepala. Bayangkan ketika orang tuanya dibanteng, ya, pada kepalanya dikerok, otaknya dikeluarkan, alhamdulillah min dzalik. Ya, karena sedih, ya wajar kalau sedih, tapi dia mendapatkan berita gembira bahwa ayahnya masuk surganya Allah. Dan ayahnya ini bisa membawa 70 orang dari saudaranya. Dan 70 siapa? Yang paling taat pada Allah yang utama masuk. Yang syirik masuk neraka selama-lamanya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah cobaan ujian itu adalah kesempatan untuk berpikir tentang aib-aib pada dirinya dan kesalahan pada masa lalu. Jadi ketika seorang diberikan ujian oleh Allah, misalnya sakit, ya, sakit kan bukan sakit kemana-mana balik, di rumah saja. Teng rumah, nopo wacana nih, mesti dikira astagfirullah. Karena sakitnya panas, delok HP bukan sakit pun lagi. Akhirnya delok Quran, akhirnya wiritan, akhirnya pokoknya bacaan-bacaan yang dia bisa, yang biasanya aktivitas bersih-bersih bisa, ya, nyambut gawe bisa, bekerja bisa, tapi cuma berbaring saja. Ini karena rasa sakitnya itu dengan menyebut nama-nama Allah, akhirnya berseni mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan ini menganggap bahwasanya ujian ini menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ujian merupakan pelajaran di antara pelajaran tauhid, keimanan dan tawakal. Oleh karena itu rakyat Gaza ini walaupun dibombardir seakan-akan tidak ada pertolongan, seakan-akan ini, tapi mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi, karena sulit akses bantuan masuk. Raja-raja pun, ya raja-raja Arab pun juga bisa jadi, ya tidak tahu ya, mungkin tidak maksimal mendukungnya bagaimana menjadikan mereka itu terlindungi. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ujian itu dapat mengeluarkan sifat sombong dari diri seorang dan menjadikan lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadi sifat sombong itu bisa turun ketika ujian datang. Ya, misalnya seseorang yang berlatih binaraga, ototnya semacam balung kawat otot besi, ya, tapi rai gede terjadi yang itu saya pernah lihat badannya kekar, masya Allah mentol-mentol ini saya. Tapi ketika itu dia ditampilkan di podium, dia kena kayak semacam stroke sehingga jalannya merangkak. Dan itu peringatan bagi yang lain, walaupun badanmu kekar, walaupun mungkin jasadmu bisa mengangkat 200-300 kilo beban berat, tetapi yakinlah bahwa suatu saat akan lemah tak berdaya, kembali kepada Allah. Itu gambaran yang disampaikan, bisa jadi disampaikan begitu kepada yang merasa badannya kuat. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan terkait dengan firman Allah, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Nah, jadi ada pada zaman Rasul itu, ya pada waktu perang Hunain merasa karena banyaknya jumlah sehingga sombong, tidak akan menang orang kafir itu, kita jumlahnya banyak. Jadi dia tidak mengandalkan Allah. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan ketika besok mau perang, yang diasah malamnya itu bukan golok, bukan panah, tapi yang diasah adalah hatinya, mohon pada Allah, nangis pada Allah supaya Allah memenangkan peperangan itu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-8, menampakkan hakikat dan kebaikan seseorang. Ya.
Fudail bin Iyad mengatakan orang ketika dalam kesehatan masih tersembunyi ketika tertimpa ujian, maka mereka akan kelihatan hakikatnya sebenarnya, sehingga orang mukmin akan kelihatan keimanannya, sementara orang munafik kelihatan kenifakannya. Kemudian yang ke-9, ujian mendidik suatu generasi dan setelahnya. Jadi anak-anak kecil ketika baru berjalan, kalau tidak pernah jatuh, ya mungkin kurang jejak jalan gitu. Anak-anak kecil, ya, tidak mungkin tidak pernah jatuh, mungkin dengkulnya kalau gitu, masih putu-putu gitu, apa jenengan kan gitu, ngoten gitu. Waduh ceplok, saya pun juga ada yang pernah jatuh, masuk ruji, cikil ya, putra putri kula ya. Ada yang sudah pernah jatuh sampai kepalanya ya, pokoknya seperti itulah, gegar otak ringan ya, sampai keluar darah dari telinga dan lain sebagainya. Semua mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, moga-moga kita semua diberikan ujian ini tetap bertahan keimanan, tetap mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hambanya yang insya Allah menghadap Allah dengan bersih dari dosa-dosa, perbanyak bekal dan pahala, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.